Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amal ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan kajian rutin setiap Ahad pagi ba'da subuh yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Ahmad Kurnia dengan judul pada pagi hari ini, manusia mendustakan tentang kebangkitan. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Satu, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Dua, jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Tiga, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. 4. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download di link yang sudah dibagi di kolom chat. Baik, demikian Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan untuk memberikan kajiannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya, nikmatnya, kemuliaannya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah akan selalu menjadi pola hidup kita, way of life kita, yang insya Allah akan menjadi tercapailah tujuan Al-Quran itu sebagai syafaat untuk kita, yang insya Allah kita akan bertemu dan disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa kita adalah generasi penerus yang diimpi-impikan, yang dirindukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang saudara. Kita tidak melihat Rasulullah, kita tidak dinasihati langsung oleh Rasulullah, kita menghadirkan seolah-olah Rasulullah ada di samping kita. Rasulullah membimbing kita, ya. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, sekali lagi dan sekali lagi, ya, kita selalu hanya membaca tapi tidak mentadaburin Al-Quran. Pada Al-Quran ini ada sesuatu yang ilmunya sangat luar biasa. Seluruh hukum yang diciptakan manusia semua ada di dalam Al-Quran. Ya, dan bisa disaksikan kebenaran seluruh prinsip kalimat Al-Quran itu di alam ini dan diri manusia, di tumbuh-tumbuhan dan di hewan itu seluruh kalimat Al-Quran. Kita bisa belajar dengan sangat sempurna. Dengan belajar sangat sempurna itu kita tidak usah iri terhadap Nabi Nuh yang telah dituliskan di surat 29 ayat 14 yang umurnya 1000 dikurang 50 tahun. Kita nggak usah iri. Ya, dengan kalimat Al-Quran itu kita nggak usah iri bahwa Nabi Sulaiman bisa membedakan singgasana Ratu Balqis, ya, 27 ayat 39 40, bisa menyuruh jin, ya, surat 34 ayat 13, bisa mengendarai angin, surat 34 ayat 12. Nggak usah iri, ya. Kita nggak usah iri dengan umur kita yang terbatas seperti Rasulullah 63 tahun, ya. Nggak bisa banyak berbuat. Ya iya, nggak bisa banyak berbuat kalau kita berfilosofi dunia. Tapi dengan filosofi Al-Quran, semua yang telah dicontohkan oleh mujizat-mujizat nabi-nabi sebelumnya, walaupun umurnya panjang, walaupun kekuatannya hebat, walaupun hartanya lebih hebat dari Nabi Sulaiman, kecil bagi Al-Quran untuk menyelesaikannya. Ya, asal kita mengerti perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Kita mengerti bagaimana mengolah kalimat Al-Quran ini menjadi suatu yang luar biasa. Kalau nggak ngerti ya, yang nggak ada ininya lah, ya nggak bersemi. Kita nggak tahu surat cintanya Allah, surat rindunya Allah, surat rindunya Rasulullah lagi menunggu kita. Oleh karena itu sekali lagi, baca dan ngertilah kalimat Al-Quran. Baca dan tadaburilah kalimat Al-Quran. Ya,
Karena 1 jam mentadaburin Al-Quran di majelis ilmu menjadi suatu yang luar biasa melebihi sholat seorang ulama. Ya, jadi kalau kita tidak mengerti Al-Quran, kita akan terbawa arus, mendustakan kalimat-kalimat Al-Quran. Oh, nggak mungkin, nggak mungkin. Oh, kita ngikut lagi. Oh, statistik kita bilang umur bisa panjang kalau pakai obat saya. Ya, selalu begitu, selalu begitu. Padahal apa? Kalau kita ngikutin begitu, Allah lepas tangan. Dan itu jelaskan surat 2 ayat 120, surat 13 ayat 37. Tolong bacain, wis. Surat 13 ayat 37, wis. Surat Ar-Ra'd ayat 37. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksaan Allah. Jadi kita kesimpulannya apa? Nggak akan dilindungin. Ya, nggak akan dilindungi sama Allah. Bayangkan ilmunya Allah ya dianggap lebih rendah dari seluruh pemikiran manusia. Padahal Allah udah bilang nih, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim misli dan seterusnya. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan kamu buat satu surat. Kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini. Surat 40 ayat 56 bacain wes. Coba bantah. Kamu pasti tidak bisa. Itu hanya impian-impian kamu. Surat Al-Ghafir ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Nah, nggak bakal. Karena ilmunya Allah mutlak. Pertanyaannya, kalau ilmunya Allah mutlak, pertanyaannya, akankah saya ikutin ilmu filosofi dunia ini? Nanti dulu. Siapapun itu yang bilang, nanti dulu. Atau saya minimal saya standarisasi ilmu dunia ini dengan standar Al-Quran. Saya olah lagi, ya berdasarkan prinsip Al-Quran, sehingga akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, jangan kita termasuk di dalam salah satu kategori mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, manusia tidak ingat akan kejadiannya dari sperma yang hina dina. Ya, surat 16 ayat 4. Ya, dari hina dina. Ya, terus sudah gitu berjuang dengan segala tahap perkembangan hingga dewasa. Ya, sampai dewasa itu banyak sekali, berjuangnya sangat istimewa sekali. Ya, tapi yang dihadirkan kita, tapi kita menjadi pembantah yang nyata. Kan aneh. Karena kita dihadirkan ke dunia ini bukan sebagai pembantah, ya, untuk beribadah. Makanya Allah bilang di surah 51 ayat 56, wa maulaktu zina wal insan illa liya'budun. Untuk beribadah. Untuk apa? Surah 10 ayat 25. Untuk wallahu yadi ila dari salam wa yadi ma yasau ila siratal mustaqim. Untuk surga. Untuk melihat wajah Allah surah 10 ayat 26. Ya. Nah, ini yang kita kurang. Banyak tahapan ketidakberdayaan yang memerlukan latihan untuk menjadi bekal kesempurnaan. Ya, walaupun sudah sempurna, tetap aja tidak bisa berumur seperti umat-umat sebelumnya atau sekuat umat-umat sebelumnya. Nggak bisa. Apakah dalam keterbatasan tersebut tidakkah sadar manusia memerlukan sesuatu buku standar yang lebih hebat dari sebelumnya sehingga bisa mengatasi semua kemustahilan dari umat sebelumnya, bisa mengatasi segala kekurangan dengan kelebihan umat sebelumnya. Dihadirkan Al-Quran yang begitu istimewa tersebut. Malamnya aja, malam turunnya Al-Quran di malam 1.000 bulan. Malaikat yang mengajari dan membawa Al-Quran menjadi penghulu para malaikat. Rasulullah yang menjalankan dan umat yang menjalankan akan disayang, dimuliakan, dirahmati, diridhoi, dan seterusnya, seterusnya. Masihkah tidak sadar untuk kita tergugah
untuk mempelajari Al-Quran, masihkah tidak sadar untuk memuliakan dan memersatukan seluruh isinya atau mendustakannya? Ingat, kita telah berjanji di waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat 6 ayat 162. Surat 6 ayat 79. Ini wajahtu wajiyah. Janji itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Dan itu sudah dijelaskan di surat 3 ayat 77, baca wis. Janganlah kamu melanggar janji-janji terhadap aku. Baca wis. Surat Al-Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Pertanyaannya, tidak akan memelihara mereka, tidak akan mensucikan, tidak akan segala malamnya. Ya, pertanyaannya, kalau kita masuk neraka itu, ya, kira-kira kita bakal ditarik lagi nggak ke surga? Kalau kita tidak pernah mengkoreksi jiwa kita dengan kalimat Al-Quran. Ya, pilihan semua tergantung kemampuan akal sehat yang menguasainya dan membuka perumpamaan semua isinya. Jadi disebut akal sehat itu akal yang selalu berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan indah dan jawaban-jawaban indah dari Al-Quran yang insya Allah akan kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang insya Allah akan menjadi suatu gelombang yang luar biasa dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus ya, manusia mendustakan ayat Allah. Orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, akibat mendustakan kalimat Allah. Sehingga mereka menganggap dan hidupan di dunia ini mungkin hanya di dunia aja. Tidak mungkin kita dibangkitkan. Kenapa? Ilmunya mentok. Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab permasalahan ini. Itu ilmu nggak masuk akal. Bagaimana tulang udah hancur, bisa ini segala macam, dibangkitkan lagi. Itu omong-omong kosong. Tapi Al-Quran dengan jawabannya gampang sekali. Kamu bisa lihat di segala-galanya. Mau dilihat di segala tumbuhan, ada rumusnya. Surat 7 ayat 57, surat 43 ayat 11, surat 50 ayat 11. Seperti itulah kamu dibangkitkan. Atau apa itu di tumbuhan. Bagaimana tubuh manusia? Ingat, kamu dulu nggak ada, menjadi ada. Surat Al-Baqarah ayat 28, surat 22 ayat 5. Kalau kamu meragukan kebangkitan itu, kamu itu dulunya asalnya dari tanah, kemudian jadi mani. Semuanya udah jelas. Ya, jadi sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Orang-orang yang melayalkan ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka. Karena apa yang telah mereka lakukan. Kalau kita sekali lagi tidak berfilosofi Al-Quran, kita melupakan filosofi Al-Quran, nggak main-main. Dan itu dijelaskan surat 7 ayat 175, bacain wis. Ya, setan beserta pasukannya menguber kita sampai kita dapat Surat berapa, Dok? 7 ayat 175. Al-A'raf ayat 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Tergoda kenapa? Seolah-olah pikiran mereka benar, padahal nggak benar. Dan itu dijelaskan surat 43 ayat 36 37. Bacain wis. Surat 46 43, Az-Zukhruf 43, 36, 37. ayat 36-37. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.
Karena nggak dapat petunjuk, dia lagi diiring ke arah kesempitan. Surah 20 ayat 124. Surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus sudah gitu surat 7 ayat 183. Surat Al-A'raf ayat 183. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. 182 wis. Dari 182. Ayat 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Nanti dijulukin apa wis? Makhluk yang paling rendah di hadapan Allah. Seperti di sini surat 8 ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang panca inderanya ini tidak pernah disucikan dengan kalimat Al-Quran. Bahkan lebih rendah. Dan itu dijelaskan di surat 7 ayat 176, surat 7 ayat 179, lebih rendah daripada binatang. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia, mereka mempunyai hati tidak dipakai untuk memaknai kalimat-kalimat Allah. Mereka mempunyai telinga tidak dipakai untuk mendengar kalimat-kalimat Allah. Mereka mempunyai mata tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Kalau kita seandainya ngadep di hadapan Allah seperti itu bagaimana? Udah rendah seperti binatang, terus kita buta, terus udah gitu jalannya dengan wajah kita di neraka. Kira-kira kita takutnya nih? Tolong bacain wis surat 17 ayat 97. 17. Surat Al-Isra ayat 97. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyala bagi mereka. Sahabat Rasulullah waktu itu bertanya, ya Rasulullah, betulkah kita bisa berjalan dengan kepala kalau Allah menetapkan kun fayakun jadi jadi? Dan kalau itu sudah tertulis di Al-Quran, itu pasti akan terbukti. Kita jalan dengan wajah. Ya, coba baca hadisnya ada. Ya, bukan kiasan nih. Ya, dan surat 67 ayat 22 baca dah. Yes. Jalan dengan wajah. Surat Al-Muluk ayat 22. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Hati-hati. Ya, terus. Ya. Manusia mengatakan mustahil manusia dibangkitkan dan dicatat amalnya. Kenapa? Pikiran manusianya, pikiran apa yang dilihat. Oh, udah ini nggak bisa nih. Nggak ada ilmu pengetahuan. Ya, kenapa? Udah dijelaskan di Al-Quran nih. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya, sampai ada seorang pemimpin bilang, apa wis? Emangnya kamu udah pernah masuk ke tanah melihat kenyataannya? Yang masuk ke tanah yang diizinin itu melihat surga dan neraka itu, ya, melihat kehidupan di neraka dan di surga itu Rasulullah. Makanya Rasulullah tahu, ya, tahu itu mutlak. Jadi kalau Rasulullah udah tahu, ya, udah dijelaskan dan udah ada di Al-Quran, udah, ya, samina wa atona aja lah, ya, gak usah macem-macem, ya, karena itu ilmu gaib itu yang hanya diketahui sama
Allah dan sama Rasul yang diridhoinya. Surat 72 ayat 26-27. Begitu juga surat 27 ayat 65-66. Bahkan dikasih Al-Quran, jangankan tulangmu yang sudah rapuh, yang sudah hancur, jari demarimu akan aku susun sempurna. Dari kalimat ini aja udah dibilang, ya, kalimat ini aja akhirnya dibikin fingerprint, ya, untuk kode nanti kita dibangkitkan. Dibikin lagi ini, surat 50 ayat 4. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Entah itu nanti jadi tanah, entah itu jadi pupuk lagi, entah itu udah terekam sempurna. Darahnya yang udah ini, yang busuk terus darah, itu udah terekam sempurna. Untuk bangkit ini gampang. Ya, terus, ya. Apalagi mereka berpikir, komputer aja susah untuk nginiin kok, lemot segala macam. Apa betul? Bisa terekam semua per detik per menit. Kata Allah apa? Di surat 6 ayat 59. Kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering yang tidak tertulis dalam kitab yang kita Lauhul Mahfuz. Bahkan kata Allah, itu program, ya, dari daun-daun yang berbunga dan menjadi buah, itu udah ada selesai. Dan dari kita belum dihadirkan ke dunia itu ada programnya. Dan itu dijelaskan surat 57 ayat 22. Ya, udah jelas. Bacain wes. Setiap musibah yang terjadi di dunia ini dan dirimu sendiri sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kamu dilahirkan. Surat Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, bayangin. Jadi kita udah program nih. Sekarang dari seluruh program itu, ya, mau nggak merubah ke jalan Allah? Makanya ada ujian baik dan buruk. Yang menentukan program itu mau dirubah itu kita diri sendiri. Bukan kita berusaha untuk menjadi seorang dokter, seorang profesor. Itu pasti diizinin Allah. Yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang tercatat di Lauhul Mahfuz mau dirubah sama kita, ini yang penting kita sendiri. Mau nggak merubahnya? Ya, terus. Ya, ilmunya Allah mutlak, terbukti dengan perjalanan waktu. Ya, udah jelaskan di sini. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Surah 147 yang mutlak, Al-Haqqu mirobika pada takunana minal mumtarin. Surah 38 ayat 84, Qala al-haqqu al-haqqu aqulu. Yang aku katakan kebenaran, sumpahku adalah kebenaran. Ya, kita lihat aja nih. Kalimat Al-Quran yang bilang miliknya kapal-kapal yang berlayar di lautan, bagaikan gunung-gunung. Pertanyaannya, ini udah diucapkan sama Rasulullah melalui Al-Qurannya 14 abad yang lalu. Baru terbukti sekarang kan? Baru terbukti sekarang kan kapal-kapal yang mewah ini pun belum sebesar gunung. Ya, kalau dibikin lagi di YouTube itu kita lihat yang apa penyu seperti apartemen berjalan. Udah ada di Al-Quran. Ya, karena kita tidak pernah mengkoreksi dari Al-Quran, kita nggak tahu. Padahal udah ditulis 14 abad yang lalu. Isa Israel diserang ini sekarang udah tertulis 14 abad yang lalu. Pertanyaannya, kalau dia bisa melangkah 14 abad, kemudian terbuktinya, kalau kita, ya, mempelajari Al-Quran akan rugi nggak? Enggak. Membebas waktu itu semua. Membebas keterbatasan kita semua. Ya, pertanyaannya, ya, kalau kita udah tahu itu begitu mutlaknya, kenapa kita nggak dulukan kalimat Al-Quran? Kenapa kita nggak cari wawasan-wawasan pemikiran dengan kalimat Al-Quran? Kenapa kita nggak menggali untuk maju ke depan itu dengan kalimat Al-Quran, dengan cahaya Al-Quran?
Ya, bahkan kematian yang ilmu pengetahuan belum bisa menerjemahkannya, ya, lihat di Al-Quran. Nasib kita yang belum bisa diterjemahkan masa yang akan datang, lihat dengan kalimat Al-Quran. Ya, itu yang penting. Ya, terus lihat di dunia sains, ya, orang neliti tulang sulbi itu nanti, ya walaupun udah dibakar, diapain, udah hancur segala macam, ternyata ditaruh di ini tumbuh dia. Seperti itulah kamu nanti dibangkitkan. Itu baru dari tulang sulbi. Bagaimana yang lainnya? Dari jemari-jemari yang hancur bisa disusun lagi. Dari darah yang udah habis segala macam jadi tulang, dari material tulang yang lainnya bisa dibikin lagi. Ya, jadi bagaimana kita harus ragu? Bahkan orang kafir bilang, lo itu mah nakut-nakutin aja kau ya Muhammad. Itu cerita-cerita dulu dari zaman Nabi Adam ditakut-takutin. Oh itu bakal dibangkitkan ini, dan itu dijadikan di Al-Quran surat 27 ayat 68. Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami sebenarnya hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Begitu juga surat 23 ayat 83. Ya, terus sudah gitu dia nggak sadar, ya, surat 36 ayat 78 79, dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia tadinya nggak ada. Ya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakan pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Udah jelas jawabannya, ya. Dan jawaban ini akan terbukti. Kalau terbukti kita masuk kuburan, ya udah terlambat. Penyesalan yang nggak terhingga. Supaya nggak nyesel, ayo dong. Selama di dunia ini kita memperbaiki diri. Makanya kalau lagi tunggu nih. Surat 16 ayat berapa, Chris? 119 baca ini. Ya, ditunggu tobatnya. Kesalahan-kesalahan kamu boleh, kata Allah. Surat An-Nahl ayat 119. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, jadi kita disuruh bertobat nih sampai nyawa sampai tenggorokan. Surat 4 ayat 18, surat 10 ayat 91. Jangan seperti Firaun begitu mau tenggelam dia bilang, oh saya tahu, saya sadar akan Tuhannya Musa. Udah terlambat. Jadi kita dikasih tahu nih supaya nggak terlambat sampai nyawa sampai tenggorokan kita boleh berusaha untuk memperbaiki diri dan istiqomah. Ya, terus ya. Ini dia seluruh kode genetik untuk membangkitkannya ada. Kode yang ada di seluruh badan. Ya, setiap yang membawa sifatnya masing-masing udah ada. Kode sidik jari udah ada. Kode sperma yang keluar dari tulang subli udah ada. Dari tanah dan kode kematianmu yang hanya diketahui olehnya udah ada. Surat waktu kematianmu segala macam itu udah ada. Kode rezekinya udah ada. Kode pasangannya udah ada. Kode anak perempuan laki-laki, kode mandu segala macam udah ada. Jadi udah dikode semua sama Allah. Bagaimana kita mau ini? Ragu akan kebangkitan. Ya, bahkan ada yang neliti, ada hadis bilang, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Ya, semua bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang sulbi yang darinya ia mulai diciptakan darinya. Dia akan dibangkitkan. Ya, tapi seluruh kodenya ini ada, bukan hanya tulang sulbi aja. Nah, jadi sekali lagi kita udah jelas, ya, perhitungan kita udah jelas. Ya, kita akan dibangkitkan segala macam. Jadi jangan ragu, sekali lagi waspada terus, ya, bahwa kita lagi diuji sama Allah, bahwa kita dikasih iming-iming surga atau neraka, itu terserah kita bagaimana memilihnya. Asal jangan nyesal, ya. Terus, ya, walaupun, ya, mati yang hancur sekalipun,
melalui tabrakan, melalui bakar nih, dikremasi, atau dibuang jenazahnya ke lautan, dimakan ikan, semuanya tercatat. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik. Ya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik padanya. Dia yang maha penyayang, dia yang maha pengampun. Ya, buah-buahan yang keluar dari keropaknya, ya, manusia mengandung dan melahirkan semuanya tercatat. Ya, nggak lepas dari catatan Allah. Terus, ya, sangat mudah contoh untuk melihat salah satunya tumbuhan di alam ini. Ya, yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negara yang mati. Tandus seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Surat 50 ayat 11 sama seperti itu. Surat 7 ayat 57 sama seperti itu. Ya, ingat waktu itu kamu sudah tidak ada. Ya, tidak ada artinya kita udah terlambat. Kalau kita seperti ini, kita nggak sadar. Ya, ini bikin nih tanaman tanaman mati bisa hidup lagi, harganya seharga apa aja. Ya, tumbuhan aja kita bisa lihat kok. Ya, terus ya, kebalikan kehidupan di dunia dengan akhirat. Apabila kita ya nggak menjalankan firman Allah secara baik, ya nanti kita dibangkitkan kehidupan kita di akhiratnya itu menderita. Ya, kebalikan yang tadinya senang, malah di akhirat terhina. Gitu. Betulnya di dunia juga terhina. Gitu. Semua yang kita kumpulin, kalau kita nggak tujukan jalan Allah, kita terhina di dunia. Jadi beban kita, ya. Dan itu dijelaskan surat 16 ayat 76. Ingatlah aku ngasih perumpamaan orang-orang yang aku kasih amanat selama di dunia ini, mereka tidak bisa menjalankannya, jadi beban di dunia. Udah tua, ngurusin uang pajak lah, ngurusin segala macam, pusing pala kira 7 keliling. Dan akhiratnya, kata Allah, ya kalau kita nggak pergunakan, nanti kita kehidupannya terbalik. Ya orang yang memanjakan dunia ini, nanti kehidupannya apa? Ngemis-ngemis nanti sama penduduk surga. Ya, para penghuni surga neraka menyeru pada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air pada kami. Atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah padamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Kehidupannya terbalik. Dan ingat, ini ada kejadian yang bakal kita alami. Ya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurun. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Kita gali dong Al-Quran ini. Kita sadar bahwa kita ini hidup datang ke dunia ini diuji. Surga apa neraka, lulus apa enggak. Ya, terus. Ya. Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana cepatnya hilang kenikmatan dunia ini pada diri seseorang. Akan dibawa nanti seorang hamba yang paling nikmat hidupnya di dunia, yang ternyata dia adalah penghuni neraka. Kemudian dicelupkan, satu kali celupan saja ke dalam neraka. Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, lalu dikeluarkannya kembali dan ditanyakan padanya, wahai fulan, apakah engkau pernah melihat dan merasakan kenikmatan itu? Maka dia menjawab, ya Allah, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan itu sama sekali. Oleh karena itu orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, ternyata dia adalah seorang penghuni surga. Kemudian dimasukkan sesaat saja ke dalam surga, lalu dikeluarkan lagi. Kemudian ditanyakan padanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Dia menjawab, tidak ya Rob. Aku tidak pernah merasakan kesengsaraan itu. Kenapa? Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Ya, kita nggak sadar. Bahkan kita nggak yakin bahwa kita udah pernah tinggal di dunia. Coba bacain ya surat 10 ayat 45. Orang yang dibangkitkan saat itu mereka berkata, oh kayaknya saya nggak pernah tinggal di dunia dah. Atau mungkin saya baru kenalan, baru seperti orang baru kenalan. Surat Yunus ayat 45. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka,
Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, jadi udah jelas. Hukumnya udah jelas, dalilnya udah jelas. Terus, ya, ilmu pengetahuan susah menjelaskan. Nggak bisa gitu. Kenapa? Yang diuji Allah itu baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Ya. Nah, jadi inilah ujian yang sangat susah. Nabi Yusuf itu waktu dimasukin ke sumur, disitulah sumber yang menjadikan dia hebat nantinya, menjadi khalifah nanti. Ya, surah 14:37, ya yang diuji apa Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir, ya nggak ada apa-apanya. Disitulah jadi terkenal dengan air jam-jam. Sekarang pertanyaan dia bisa melihat? Enggak. Yusuf bisa melihat bahwa dengan ujian ini menjadi suatu yang hebat? Enggak. Nah, kita juga harus tahu. Jangan kita sedih nih. Orang-orang Palestina dibunuh banyak segala macam. Justru kita yang sedih. Kita matinya selamat nggak? Yang jelas dia matinya udah pada senyum semua kok. Nah, oke lah. Ya, banyak yang meninggal sekarang. Apa peran kita nih? Ini ada sayembara berhadiah dari Allah nih. Ayo dong kita dermakan harta kita. Supaya kita sama-sama. Supaya mereka yang udah mendahului itu menjadi saksi. Bahwa kita telah berusaha dengan apa menjalankan kalimat Allah. Jangan kita tinggalkan begitu aja. Jangan merasa kasihan tapi kita nggak berbuat. Ya, terus ya Allah tidak butuh manusia. Manusia yang butuh. Dan itu dijelaskan. Wahai manusia, kamu yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Maha terpuji jika dia mendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk baru. Betapa hinanya kita di hadapan Allah kalau kita nggak menjalankan kalimat Allah. Orang Allah nggak butuh. Ya, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Ya, Allah nggak butuh kamu. Tapi Allah tidak ridho akan kekafiran. Udah jelas. Kita lihat nih, bagaimana kita mau sesuatu yang istimewa di hadapan Allah, sedangkan kita dibandingkan alam ini, dan alam ini dibandingkan planet yang lain. Nggak ada artinya. Jadi kalau nggak ada artinya apa? Kita di dalam sayembaranya Allah. Kalau di dalam sayembaranya Allah, ya kita harus berusaha. Ya, jangan tergoda. Ada orang bilang, oh nggak mungkin ini segala. Jangan tergoda sama kalimat itu. Ya, terus ya, lihat ya gunung apa bukit eh, garam bisa ditumpuk segini. Terus lihat alam ini yang begitu warna-warninya, begitu hebat. Ya, pertanyaan kita, Allah butuh kita enggak? Enggak. Kalau nggak butuh, ayo dong. Jadikan sesuatu yang istimewa selama di dunia ini. Jadikan amanat ini menuju jalan Allah semuanya. Jadikan waktu janji kita sholat itu menuju jalan Allah semuanya. Menomorsatukan kalimat Allah. Berlomba-lomba mentadaburin Al-Quran. Sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ingat, kita diamanatin ini untuk mengelola ya bumi ini bagi hamba-hambaku yang soleh. Udah diamanatin. Ya. Jadi kalau kita tahu milik siapakah bumi beserta isinya, milik siapakah langit dan tujuh beserta arti yang agung, milik siapakah yang seluruh kekuasaan segala sesuatu, semuanya milik Allah. Kenapa kamu sampai tertipu? Kenapa kamu tidak menjalankan kalimat Allah? Ya, terus ya, jawaban mutlak dan sempurna yaitu dengan Al-Quran. Al-Quran menyelesaikan seluruh perselisihan. Seluruh permasalahan itu ada di Al-Quran bisa diselesaikan sangat sempurna. Hanya dengan satu dua ayat aja selesai.
Ya, dan itu doanya dari Nabi Adam. Qala Rabbana zolamna anfusana wa inam taghfirana wa tarhamna wa nakunana minal khosirin. Dan jangan salah, sudah dikumplitkan itu sebagai sumber rahmat. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan padamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dengan membaca, berinteraksi, senantiasa terhubung dengan Al-Quran, terhubung dengan Allah, maka akan mampu memberikan spirit, memberikan inspirasi, motivasi dalam kehidupan. Di sinilah Al-Quran dikatakan sebagai mujizat dan rahmat yang tiada taranya bagi manusia dan alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu Allah yang menjadi petunjuk pedoman dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai dan mengamalkannya. Bagaimana kita tahu kalau seandainya Al-Quran itu ajaib, kalau seandainya kita tidak berusaha, yaitu memakai di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau seandainya kita mengetahui bahwa akan Al-Quran itu mutlak, tapi kita tidak pernah mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran kemutlakannya. Ya, kita tidak pernah. Bagaimana mau tahu? Kecuali semuanya itu kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini mutlaknya kalimat Allah ini begini ya. Oh, ininya begini ya, ininya begini ya. Ya, terus punya akal sehat untuk memilihnya. Akal yang selalu mengingat Allah, membersihkan dengan kalimatnya. Ini udah jelaskan. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang dituturkan Tuhan padamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Ya, hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Yang selalu dengan berakal itu mengambil pelajaran, selalu mensucikan seluruh aktivitas kehidupannya dengan kalimat Al-Quran. Ya, bukan mengambil sesuatu yang kita tidak tahu, karena seluruh panca inderanya akan diminta pertanggungjawabannya. Dan udah dijelaskan surat Al-Isra ayat 36, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena seluruh panca indera akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, ini nyata ini nanti. Ya, yuk, wes, lanjut wes. Ya, kamu punya seluruh panca indera untuk mengolahnya. Ya, siapa yang mengerjakan amal seno untuk dirimu sendiri. Surat 17 ayat 20, pada masing golongan baik ini yang menginginkan dunia atau yang menginginkan akhirat, semuanya sudah dikasih sama Allah. Tinggal kita memilihnya. Yang jelas kalau kita memilih dengan kalimat Allah, bisa jadi satu menjadi 10, atau satu menjadi 7, atau menjadi 700. Ya, ada jalannya, ada kanan jalan di hadapan kelihatan sama. Karena kabur, tebal, menghalangi pandangan, lalu kita pun bimbang meneruskan perjalanan. Karena tidak tahu apa yang sedang menanti di balik itu semua. Hakikatnya kita memang tidak pernah tahu apa yang sedang menanti kita, namun yakinlah, indah atau tidak, pasti ada kebaikan di dalam keduanya. Allah hanya yang terbaik kepada hamba-hambanya. Ya, terus kamu punya buku penuntun untuk standarisasinya. Ya, udah diingatkan jangan mengikuti kemauan mereka. Kalau kamu mengikuti kemauan mereka, yaitu Allah berlepas tangan. Allah nggak mau mensucikan. Allah nggak mau memelihara kamu. Ya, udah dijelaskan karena yang kamu ikuti itu hanya dugaan dan kebohongan. Ingat, gunung yang keras aja, yang begitu hebatnya, yang diciptakan dari mulai pertama sampai nanti terakhir hari kiamat, takut menerima kalimat Al-Quran. Kok kamu yang kecil aja berani mempertanggungjawabkan amanat itu? Sedangkan kamu nanti akan dibangkitkan. Ditanya amanat itu. Nggak takut kamu. Beraninya kamu menentang api nerakaku, kata. Beraninya kamu menentang siksaanku. Terus jawaban mutlak sempurna haruslah Al-Quran. Ya, surat 7 ayat 23, surat 29 ayat 51.
Ya, yang tadi juga, ini yang tadi ya, yuk. Yuk, terus ya, berusaha sebatas kemampuanmu. Manusia mutlak harus menurunkan Allah dan Rasulnya. Karena kita lagi dinanti nih. Lagi ngasih pertanggung jawabannya. Sama aja kita misalnya dikasih kepercayaan untuk mengelola suatu perusahaan, ditanya nih, apa perkembangan perusahaan itu? Ya, ada pencatatnya, ada ininya. Kalau perusahaan itu bisa kita kibulin, tapi Allah enggak. Walaupun kita direkam nih sama CCTV, bisa dikibulin. Tapi sama Allah nggak bisa. Kalau nggak bisa, dong kita takut dong. Ya. Dan apa keberatan mereka sih untuk beriman kepada Allah dan hari kemudian dan apa yang dikasih itu semua untuk menuju jalan Allah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ikhlas. Apa? Semuanya itu kan milik Allah. Jiwa kamu milik Allah. Badan kamu, seluruh panjangnya milik Allah. Harta kekayaan kamu milik Allah. Apa yang kamu ragukan? Ya, terus semuanya untuk dirimu sendiri dalam segala hal. In asantum asantum dengan fusikum wa in asantum falaha. Dengan kelipatan satu jadi tujuh, tujuh jadi 700 atau satu jadi 10. Ya, udah dijelaskan. Terus, ya, manusia memilihnya tergantung kadar akal sehatnya. Ya, sedangkan udah dituliskan nih, mengapa kamu mencari agama yang selain dari agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik suka maupun terpaksa. Ya, tapi aku bikin semua itu dalam bentuk program teka-teki. Ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mustasabihat yang berupa perumpamaan. Ya, yang perumpamaan itu kalau kamu bisa menerjemahkan, bisa mengelolanya, itu semua ada di alam dan dirimu sendiri. Baik tentang kebangkitanmu, itu ada semua. Ya, jadi rusaknya agama seseorang akibat beribadah tanpa ilmu. Barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi kita terjemahkan kalimat Al-Quran ini. Kita tadaburin kalimat Al-Quran ini. Sehingga menjadi sesuatu yang istimewa. Terus, ya, gunakan akal sehatmu dan pikiranmu. Yang dibilang surat 3 ayat Al-Imran 191. Surat 41 ayat 53, praktekkan di dalam alam ini. Itulah seluruh kalimat Al-Quran. Ya, jalan menuju jalan Allah adalah jalan di mana Nabi Adam kelelahan. Nabi Nuh mengeluh. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Ismail direbahkan untuk disembeli. Yusuf dijual sebagai budak dengan harga yang murah. Hingga ia dipenjara beberapa tahun. Zakaria dibunuh dengan digergaji. Yahya disembeli. Ayub diuji dengan sakit yang parah. Daud menangis melebihi kadarnya. Isa berjalan dengan rasa takut yang sangat. Dan Muhammad diuji dengan kefakiran dan berbagai gangguan lainnya. Lalu kalian ingin menempuh jalan dengan bersantai ria dan bermain-main untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran, untuk bertemu dengan Rasulullah sebagai saudaranya, nanti dulu. Ya, terus. Ya, manusia mempunyai cara untuk meningkatkan berdasarkan akalnya. Kita lagi ditunggu, wahai jiwa yang telah menjolimi dirinya sendiri, janganlah kamu putus asa terhadap Allah. Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Ya, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku dan mereka itu akan mendapat ajab yang pedih. Kemudian apabila kamu memperbaiki diri, Allah Maha Pengampun semuanya, asal nyawa belum sampai tenggorokan. Ya, ingat, ya, Khalid bin Walid begitu menjalankan perintah Allah, menjalankan seluruh kalimat Allah dengan ikhlas mata-mata karena Allah, namanya terkenal sepanjang sejarah Islam, bahkan dunia, sepanjang peradaban mulia manusia, sebagai penakluk yang ditakuti lawan dan disegani kawan, senantiasa merengkuh predikat pemenang dalam setiap medan pertempuran yang digelar, menjadi pemantik semangat tempur para prajurit ketika terjun di medan jihad. Mana kita? Mana kita? Ya, terus. Ya,
Manusia mempunyai hak mendapat cahaya Al-Quran dan hikmahnya. Pakailah cahaya Al-Quran untuk ke depan. Ya, insya Allah kita akan diberikan Furqan. Insya Allah kita akan diberikan hikmah. Yang insya Allah kita akan membuka makna yang tersurat dan tersirat dari kita dihadirkan di dunia ini. Terus, ya, manusia mempunyai akal untuk menjadikan Al-Quran menjadi suatu yang luar biasa. Dengan akal sehat itu perumpamaan akan bisa dibuka yang muhammad mustasabihat, yang perumpamaan-perumpamaan yang lain. Perumpamaan-perumpamaan kenapa manusia itu menerima amanat Al-Quran ini. Kenapa kalau tidak bisa menjalankan disebut sangat zalim dan sangat bodoh. Padahal penciptaan kamu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya. Langit yang begitu hebat, alam ini yang begitu hebat. Masihkah kita jumawa? Tidak mengagungkan kalimat Allah? Ingat tuh, ya. Mempunyai hak untuk mendapat syafaat Al-Quran. Kalau kita udah menjalankan kalimat Al-Quran dan udah dicontohkan. Kalau kamu disayang Allah, ikutilah apa yang aku telah perbuat. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari, menembus rumah-rumah di dunia. Rasulullah memang memiliki syafaat besar yang tidak diberikan kepada nabi lainnya. Dia akan menggunakannya pada hari pembalasan untuk menyelamatkan umatnya di padang mahsyar. Syafaatnya di hari pembalasan tersebut disebut syafaat al-uzma, syafaat besar. Kalau kita berusaha mengikuti jalannya Rasul. Kalau enggak, bersantai-santai aja. Pertanyaannya, akan enggak dapat syafaat kita? Nanti dulu. Jangan bangga dulu. Kalau seperti di Palestina, ya pantas dia bersenyum. Pantas dia untuk dapat syafaat dari Rasulullah dan Al-Quran. Ya, terus. Ya, mempersiapkan seluruh panca indera. Makanya kalau saat ini kita udah tahu, persiapkan panca indera kita seperti kita janji pada waktu sholat. Itulah tanda akalmu sehat. Yaitu mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Itulah orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang yang mempunyai akal sehat. Begitu juga surat 3, 190, 191. Terus, ya, jangan kematian baru datang kita baru sadar. Nyawa dari tenggorokan kita baru sadar. Padahal kematian itu nggak bisa dimundurin. Ya, apakah besok kamu tahu kamu mati di mana? Jadi kalau kita nggak tahu segala macam, kita persiapin dong. Ya ladzina amanu taqullaha wal tanju nafsum ma qaddamat ligodin wa taqullaha innallaha birun bima ta'malun. Takutlah persiapan untuk hari esok. Ya, patuhilah apa yang diperintahkan Allah sebelum nyawa sampai hilang. Karena kamu akan dibangkitkan. Akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, terus. Masihkah ragu untuk memuliakan Al-Quran? Manusia boleh gagal dalam segala hal selama di dunia. Tapi adakah mau memperbaikinya dengan buku segala lintas zaman, segala lintas kebudayaan, segala lintas keterbatasan, yaitu Al-Quran yang isinya menggentarkan alam langit dan bumi, yang waktu diturunkan saja menjadi malam kemuliaan 1.000 bulan. Rasulullah yang menjalankannya menjadi manusia teristimewa di langit dan di bumi. Umatnya menjadi umat terbaik sepanjang zaman bila menjalankannya secara kafah. Marilah mensucikan aktivitas sehari-hari dengan kalimat Al-Quran. Sehingga waktu terbatas ini akan menghapus kesalahan yang telah lalu. Sehingga waktu terbatas ini akan menjadi sangat istimewa ke depannya. Menjadi syafaat di hadapan Allah dan Rasulnya. Menjadi saksi umat yang telah berhasil. Menjadi kenangan indah dan contoh generasi berikutnya. Marilah bersabar menuju ke sana. Semampu dan sebisa sesuai kondisi manusia. Insya Allah itulah bekal istimewa dari sisa-sisa hidup di umur ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya udah pada ngerti semua. Ada yang mau bertanya silahkan. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa jawab.
Mau bertanya Bu Marnis? Belum dokter, ngikutin aja dulu. Kok pada takut sih? Nggak apa-apa tanya. Kan ada tuh hadisnya. Apabila kamu bertanya, yang bertanya dapat pahala, yang menjawab dapat pahala, yang mendengar dari semua ini mendapat pahala, dari mendengar ini menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari, itu pahala multi level yang sangat tidak terhingga. Ya, banyak bertanya. Nah, insya Allah akan menjadi suatu yang terbaik. Bu Sri mau tanya, Ustaz, boleh tanya Ustaz ya? oh boleh, boleh. Mungkin yang terkait dengan inilah pengalaman Ustaz lah gitu, gimana eh, bisa pemahaman seperti ini Suaranya kurang terhadap jelas ya. halo. Halo, suaranya digedein aja Pak Swandi. Oh ya, oke Ustaz ya. Maksud saya gini, minta pengalaman Ustaz lah gitu ya. Gimana bisa kental gitu penguasaannya terhadap atau pemahamannya yang saya sangat senang sekali ya terhadap Islam sejak holistik gitu ya. Sebab banyak orang berilmu agama tapi tidak paham gitu ya bagaimana cara berjuang ya mengemas kehidupan ini eh, dan sering terjebak kepada ubud dunia. Kita lihat berapa banyak ustadz-ustadz yang hafal Al-Quran, lalu dia berpihak berjuangnya di tempat lain gitu ya. Mungkin saya bisa sebut beberapa tokoh gitu ya. Tapi enggak usah tahu lah gitu. Tapi saya ingin aja tahu supaya kami termasuk saya juga saya kan juga eh, pendidik juga ya, dosen di perguruan tinggi. Kita merasakan benar pada hari ini eh, akal kita itu sering tidak digiring kepada fakta-fakta yang semestinya ulul albab itu. Jadi sering kebohongan itu begitu mudah merusak akal gitu kan. Tapi kayaknya Ustaz dengan profesi dokter gitu ya bisa mudah gitu ya memahami dan mudah membawa kami ini ke ranah seperti ini. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya cukup menantang. Ya, jadi waktu itu saya sekali lagi saya kasih tahu ya istri saya mengikuti ceramah dari ustazah ya. Terus sudah gitu saya suka nanya iseng-iseng, coba ceritain dong isinya. Terus sudah gitu begitu saya ceritain kok bagus banget ya antara nyambung satu ayat sama ayat lain naik apa jelas gitu. Saya tanya pendidikannya apa ustazah itu SMP aja nggak tamat Asya. Saya bilang masa saya sarjana saya nggak bisa terpacu ya nggak bisa saya begini nih hidup nih sebagai seorang sarjana saya nggak terpacu ya. Nah terus akhir gitu udah saya mulai belajar siapa sih yang kira-kira bisa apa Al-Quran ini menjadi sesuatu yang istimewa. Pertama saya lihat Zakir Naik, yang kedua gurunya Zakir Naik Ahmad Didat, yang ketiga Harun Yahya. Kok kenapa dia bisa hafal ya, bisa menjiwai. Saya lihat ceramahnya dia 4 tahun tuh belajar. Nah saya bikin program, bisa nggak saya 4 tahun apa yang saya harus capai. Saya bikin Al-Quran itu saya bikin kisi-kisinya segala macam. Terus sudah gitu udah hafal kisi-kisi itu saya main simulasi ya sesuai dengan surat 11 ayat 1 ya disusun secara rapi dijelaskan secara rinci. Nah saya membuka tabir itu semua ya dengan membuka tabir itu semua tadinya betul-betul sulit ya saya percaya nih karena semuanya nanti akan dituntun Allah dan itu dijelaskan surat 64 ayat 11 surat 75 ayat 19 ya nanti akan dibukakan. Nah syarat untuk membukakannya itu apa harus bersih hati kita berusaha menuju kebersihan itu jangan dikotorin lagi
Ya, dan itu semua kalimat Al-Quran. Ya, selalu membersihkan hatinya. Nah, tadinya saya maaf sekali lagi, ya, saya dokter, kadang-kadang saya suka diiming-iming sama perusahaan obat dengan harga yang mahal, saya suruh pakai. Dasarnya apa? Andainya, oh survivalnya bisa dinaikin, segala macam. Saya lihat di Al-Quran, surat 7 ayat 34, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Itu kan data statistik Anda. Statistik orang ini lain. Statistik pasiennya datang ke saya lain. Dan itu dijelaskan surat 17 ayat 84. Setiap manusia itu mempunyai sifat masing-masing. Sifat masing-masing ini tidak ada satupun yang bisa membuka. Walaupun dengan diterjemahkan dengan bahasa yang mahal. Nggak ada yang bisa buka. Ya, kita di dunia kedokteran selalu nih dengan membuka. Dengan apa yang canggih-canggih. Wah, ini kayaknya saya lagi digiring nih ke neraka nih. Untuk mengakuin begitu nih. Sedangkan kalimat Al-Quran ada nih. Nah, saya mulai mengkoreksi. Dari sekian saya mengkoreksi segala macam ya. Terus memperbaiki diri segala macam. Insya Allah kita akan dituntun sama Allah. Ya, saya bikin simulasi. Saya dulu selalu bikin buku. Setahun itu saya bisa bikin buku 4 buku di atas 300 halaman. Ya, tapi jualan buku sekarang kan udah enggak ini. Apa enggak laku begitu kita bikin buku besokannya jadi PDF. Tadinya saya targetnya itu tahun 20 itu 20 buku di atas 300 halaman. Buku saya yang tertebal itu 650 halaman. Merubah payudara nenek jadi neneng pada saat ada tumor jinak atau ganas. Itu 650 halaman. Ya, karena saya hobinya udah batal di situ, saya mulai mentadaburin Al-Quran. Saya main simulasi. Halaman buku tadaburin Al-Quran ini udah 2.300 halaman. Ya, jadi insya Allah saya akan ingat. Karena saya main simulasi terus. Oh, misalnya saya mau bikin judul apa tuh? Tentu ada yang nunjukin aja tuh. Ya, hati saya ditunjukin aja. Oh, mendingan masukin ini nih, mendingan masukin ini nih, mendingan masukin ini nih. Kayaknya ceritanya bersambung, udah bagus deh. Ada yang bisikin gitu. Nah, ini yang kita kurang latih. Kita kurang latih. Sekali lagi. Kalau Anda mau buku kisi-kisi tadaburin Al-Quran saya, ada saya bisa kirim. 2.300 halaman lebih. Saya mulai malas-malas nih. Ya, jadi gini ya, caranya yang kedua. Kalau kita belajar itu, jangan berada di bawah bayang-bayang orang. Kita harus lebih. Misalnya, buku saya ada tuh, buku hadis Bukhari, hadis Muslim, terus buku Imam Al-Qutubi. Saya baca 22 halaman. Saya 22 buku tuh, Qurtubi. Saya cuma baca, sepintas lalu aja. Caranya dia meresapi pikiran dia, bagaimana membuka wawasan Al-Quran ini. Saya lihat caranya dia. Saya juga bisa, insya Allah. Bisa nih, saya bilang. Apalagi 22 buku, kecil itu kata Allah. Allah bilang apa? Surat 31 ayat 27, surat 18 ayat 109. Yang satu 8 lautan, yang satu 2 lautan. Berarti kalau ilmunya 22 buku, kecil itu masih banyak kurang. Ya, kita harus bikin nih. Kita berlomba-lomba. Apalagi kalau Anda ngerti Al-Quran, bahasanya jago, nahu soronya, waduh sayang banget. Dan kita udah dicontohkan sama Rasulullah. Dirangsang pola pikir kita. Ayo dong. Kata Allah, kata Rasulullah, surah 29 ayat 48, aku ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Mana sarjana kamu? Kasarnya begitulah, kata Rasulullah. Mana sarjana kamu? Aku aja nggak bisa tulis, nggak bisa baca, bisa begitu hebatnya menerangkan kalimat Al-Quran ini. Maka kamu nggak tertarik. Makanya Allah bilang di surat 12 ayat 53, baca dah, guys. Surat berapa, Dok? 12:53. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa kepada kemaksiatan atau keburukan atau segala macam, kecuali hawa nafsu yang diridai Allah.
Surat Terus, Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. nah, jadi apa? Kita iri sama Rasulullah. Kita iri sama sahabat Rasulullah. Kita iri sama yang lain-lain yang begitu hebatnya. Seperti Al-Qutubi 22 buku. Saya harus lebih dari Al-Qutubi. Bukan saya sombong. Ya, kalau saya ini mungkin bulan-bulan ini udah 3.000 halaman. Ya, artinya udah ada bukti lah. Saya untuk udah bikin buku gitu. Udah mengkaji. Lihat aja judul saya, kalau seandainya saya seminggu 2, sebulan berarti berapa tuh? Ah, Minta update-nya dong. Saya kenapa? masih yang Kenapa? saya masih yang lama, masih dikit halamannya. Ada di ini. Nanti saya kirimin. Cuman di atas 1.000 halaman nggak bisa dikeluarin tuh. Saya waktu itu kirimin nama Wisnu. Nggak bisa dibuka kan, Wis? Nggak Saya bisa update buka itu dok, aplikasi. Filenya aplikasi. Ini saya coba buka lagi, masih tetap nggak bisa. Barusan Hmm. buka. manual kali bang ya, kopinya bang ya. Bentuknya file aplikasi gitu tuh. Nggak bisa di-save juga, nggak bisa dibuka. Google Drive nggak bisa ya. Mm-mm. Ini semua udah nambah semua. Itu setiap bulan nambah semua itu. Sampai saya bikin nih sifat-sifat Yahudi segala macam. Tapi nanti kalau nggak bisa ya saya presentasikan kok. Ya. Lebih komplit di PowerPoint-nya. Ya Ustaz ya. Ya, caranya kurang lebih gitu. Apalagi saya lihat ke buku-buku di belakang banyak. Saya pernah ke Bu Habib Rizik tuh, Bib, buku Anda banyak banget, Bib. Kalau saya buku begini, ini saya berapa bulan udah selesai saya baca. Saya bilang, Insya Allah saya bilang. Ya, itu sama Hendra waktu itu saya ngasih ngasih ini apa wawasan pemikiran di pesantrennya Habib Rizik. Alhamdulillah. Ya, makanya saya bilang yang mendidik pesantren-pesantren itu saya bilang guru-gurunya tolonglah diaplikasikan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya Allah bilang nih surat 56 ayat 58, siapakah yang menciptakan benih manusia? 56 ayat 63, siapa yang menciptakan benih tumbuhan? 64-nya siapa yang menumbuhkan benih manusia, benih tumbuhan itu siapa yang menciptakan, siapa yang menumbuhkan? Nah, sekarang kita lihat siapa yang menciptakan air, siapa yang menciptakan tanah, Allah semua. Jadi kalau itu Allah semua, ilmunya Allah gampang nggak? Ditaruh di permukaan tumbuh, ditaruh dibenamin 10 cm atau 5 cm tumbuh juga. Jadi apa kehebatan manusia? Makanya Allah bilang di surat 31 ayat 20, aku telah mendudukan apa yang ada di langit dan bumi untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir dan batin. Kata Allah, makanya dibilang, makanya waktu itu, waktu Adam turun ke bumi, ya dibilang nih, Qala Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau engkau tidak memaafkan dan memberi petunjuk dan rahmat, sungguh aku orang yang rugi. Apa kata kata Allah? Adam, lu nggak usah takut. Kulnah bitu min hajamian fa imayatanaku minhu dan paman tabiha udaya pala hukun alaihim wal janun surat Al-Baqarah 38. Nanti aku kasih buku petunjuk. Udah, ikutin aja itu. Nggak ada rasa takut dan gelisah. Bagaimana kalau saya mempelajarinya? Allazina ja'alamal bikalam. Alamal insana malam ya'lam. Surah 96 ayat 4 sampai 5. Bagaimana saya menundukkannya, mengolahnya? Nggak usah takut Adam. Surah 31 ayat 20. Aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan bumi. Itu surat 15 ayat 20. Aku telah mengasih binatang-binatang itu, bukan kamu pemberi rezekinya. Bagaimana kalau saya luka? Takut tolaknya insana biasa takut. Surat 95 ayat 4. Ya, aku telah menciptakan tubuhmu sangat sempurna. Bagaimana kalau saya ini semuanya ya Allah? Apa kata kata Allah? Adam,
yang aku uji itu sesuai dengan kemampuan Adam. Yang aku uji selain sesuai kemampuannya, semuanya nggak sia-sia Adam. Ya, surat Al-Baqarah 286. Sesuai kemampuan. Dan semuanya nggak sia-sia. Surat berapa? 21 ayat 16, surat 30 ayat 8, 38 ayat 27. Jadi bagaimana mengolahnya? Gunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Surat 16 ayat 78. Semuanya guna latihan panca indera ini. Bagaimana caranya ya Adam? Waktu kamu menikah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah, berdoalah padaku. Aku akan sajikan pasangan penyenang kamu dan pemimpin nanti anak-anak kamu. Bagaimana caranya untuk ingatkan terus? Ya Allah, surat 7 surat 7 ayat 172. Alastu birobik. Benarkan aku ini Tuhan. Jadi udah kita niat, kita diingatin lagi, kita udah dilatih anak kita ini, yaitu belajar latihan panca indera mendengar. Terus udah gitu surat 76 ayat 2 sampai 3, di situ udah dikasih tahu, aku kasih dengan perintah dan larangan, oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran dan penglihatan. 76 ayat 23. Nah, udah kasih pendengaran penglihatan, latih nih pendengaran penglihatan itu sehingga kamu dewasa seperti surat 19 ayat 12. Akal kamu berfungsi. Pakai latihan dengan panca indera itu seperti surat 19 ayat 12 Nabi Yahya. Coba bacain wis. Surat berapa dok tadi dok? 19-12. Surat Maryam ayat 12. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Surat 28 ayat 14 Nabi Musa. Surat Al-Qasas ayat 14. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah atau kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat 12 ayat 22 Nabi Yusuf. Berapa dok suratnya dok? Nabi Yusuf surat 12 ayat 22. Surat Yusuf ayat 22. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat apa? Nabi Isa surat 3 ayat 6, 48 sampai 49. Semuanya. Nah, itu latihan contoh panca indera sehingga menjadi manusia siap pakai. Kalau kita bisa menjalankan, umat-umat ini bisa menjalankan, ya. Sultan Sulaiman Al-Qununi menjabat seorang gubernur di umur 16 tahun. Menaklukkan pasukan koalisi di dalam perang Mohawk itu umur 26 tahun. Sultan di umur 21 tahun. Ada nggak yang sehebat itu? Ada. Palestina ini. Anak kecilnya nggak takut ini segala macam. Di Afghanistan sama seperti itu. Nah, ini yang berusaha Yahudi itu pola pemikiran Al-Quran. Yang istilahnya namanya fish out of water. Bukan Al-Quran ini dari kehidupan sehari-hari mereka, sehingga Islam ini nggak ada maknanya. Nah, ini program orang-orang musuh-musuh Islam. Fish out of water. Waktu itu Presiden Perdana Menteri Winston Churchill. Bukan ada di internet. Fish out of water dari Winston Churchill. Ya. Nah, kita harus sadar. Kita kembali lagi lah ke Al-Quran. Ya, insya Allah itu yang akan selamat. Kurang lebih begitu ya. Enggak bisa. Yuk, silakan ada yang mau lagi bertanya. Latihan simulasi supaya kita ingat. Ya, latihan simulasi ini penting. Ya, sehingga kita ingat.
Sama aja kayak Pele tuh latihan bola dari mulai umur 4 tahun kan hebat. Begitu diterjunin di lapangan, ada nggak dia kikuk? Enggak. Ya, lihat aja Justin Bieber atau Michael Jackson. Itu kan kalimat Al-Quran semua, latihan panca indera itu. Ya, kita kalau dunia kedokteran kayak kita tuh, Dokter Hendra, Dokter Wisnu, udah mau latihan panca indera dicekokin sama apa? Pemeriksaan tambahan. Mana terprogram panca inderanya untuk menuju jalan Allah. Nah ini yang salah. Ya, oke, ada yang mau bertanya? Wes, nanti kapan ya saya bisa kasih wes yang ini? Aduh, saya juga megangnya berat nih. Kalau saya belum kasihkan Tadi itu kisi-kisi ya dok itu ya? udah 2.300 halaman. Langsung dari komputernya dok nanti dok. Bisa di-share ke drive. Ya, ya tak semua filenya di komputer saya ada semua. Terus sudah gitu file presentasi semuanya di hari Sabtu, hari Minggu ada semua. Silakan kalau mau dibagikan supaya mereka bisa dari situ belajar untuk memikirkannya, menggabungkan yang satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu cerita yang menarik. Dok, saya mau tanya dikit nih dok. Apa? Itu kan judulnya tentang kebangkitan. Di Al-Baqarah kan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu jelas itu ayat itu. Kemudian surat Al-A'raf ayat yang bala sahidna kan gitu udah diikat oleh Allah supaya di hari kelak nggak boleh nggak berbantah. Ini faktanya kan kita susah nih dok. Antara yang hanya beriman pada Allah, semua orang musyrik juga percaya Allah. Nah, ya, ayat itu bagaimana mengimplementasinya nih dok? Terbukti ya dengan berbagai macam makdubi adolinya ini banyak. Terasa itu aja dok kira-kira berkaitan minabillahi wa bil yaumil akhir. Kalau seandainya kita Al-Quran ini kita nggak berusaha dimantepkan di dalam kehidupan sehari-hari, dia nggak bersemi nih. Ya, yang kurang itu sekali lagi kita umat Muslim ini memantapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita selalu bilang ya, oh nggak mungkin kita dibangkitkan. Jawabannya kan udah ada di surat Al-Hajj 22 ayat 5, surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takurunan nasa billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kamu itu kalau meragukan, kamu itu tadinya nggak ada. Terus menjadi ada, kemudian nggak menjadi ada lagi, menjadi ada. Itu kan udah pola pemikiran yang seharusnya umat muslim itu berpikir bahwa membangkitkan bagi Allah itu gampang. Orang tadi kamu nggak ada. Terus surat Al-Hajj 22 ayat 5. Kalau seandainya kamu tidak percaya kamu dibangkitkan, bisa dibangkitkan, kamu tuh dari tanah dulu. Kemudian jadi air mani kemudian disemprotkan, kemudian jadi daging, daging kemudian jadi tulang, tulang kemudian difusin oleh daging, kemudian ada yang mati, ada yang ini segala macam. Nah, ini kita cek. Ya, kita cek. Kita lihat nih kalimat maulid, kita cek di dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak? Betul. Ada yang dicoba kedokteran ini umur 1 tahun kena cancer retinoblastoma. Batul nggak? Itu kan program Allah. Kita selalu berteori nih. Oh nanti ada faktor lingkungan ini segala macam. Bagaimana ada faktor lingkungan? Orang baru melahirkan umur 1 tahun. Kita berteori lagi namanya two hit hipotesa, multiple hit hipotesa. Tapi yang udah kena two hit hipotesa ini nggak 100% juga. Nah, kita semua koreksi semua dengan kalimat Al-Quran. Nah, dari situ kita sering mengkoreksi semua. Kita posisikan posisi kita ini di mana. Ya, kalau kita ada sekolah, memposisikan posisi kita di mana, baru akan terprogram tuh Al-Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau udah terprogram, insya Allah akan selamat. Ya, kalau enggak kita nggak bakal tahu kehebatan Al-Quran.
Kita nggak bakal tahu bahwa kita akan dibangkitkan. Dan itu pertanyaan orang-orang kafir. Maaf Bu Yus di Anwar, ya itu pertanyaan orang kafir. Ya, jadi sekali lagi saya kasih tahu, pakai Al-Quran ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita digelarkan surat 62 ayat 5 seperti keledai membawa buku. Ya, nah ini yang kita kurang. Ya, sama dulu juga saya ragu. Tapi begitu saya belajar, oh begini maksudnya, oh begini ininya, oh gini kemutlakannya, oh begini hebatnya, oh begini masa depan yang kita bisa ramalkan. Ya, itu guna pemikirannya, analisanya. Kalau enggak, ya seperti ya begitu aja. Ya kan? Coba bayangin, dibilang nih di Al-Quran, surat 43, 48, Al-Quran itu hebat melebihi mukjizat lainnya. Kita hanya sekedar di situ. Kita nggak lihat nih, mana yang mendukungnya nih. Ya bingung lah. Ya, kita mulai mengkaji. Disitulah akan terbuka semua. Ya, ini yang kita kurang sekali. Ya, sama. Ya, makanya maaf sekali lagi ya, yang udah belajar dari mulai kecil nggak bersemi Al-Qur'annya. Nggak tahu ininya. Ya. Nah, itu kekurangan. Jadi sekali lagi dalam waktu yang terbatas ini ya, kalau tertarik dengan kalimat Al-Quran ini, mulailah kita membuat sesuatu kehidupan kita ini dengan kalimat Al-Quran semua. Seperti Rasulullah, surat 33 ayat 21. Ya, kan udah di situ dibilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Rasulullah itu suri teladan Al-Quran berjalan, yang selalu mengingat Allah, yang selalu mengikat hari akhir, yang selalu mengharapkan rahmat Allah. Pada waktu Rasulullah ini dikirimin Al-Quran, dia juga ragu, sanggup nggak saya? Dan itu dijelaskan di Al-Quran surah 28 ayat 86, bacain deh. Rasulullah juga nggak nginginin, tapi begitu dikasih sesuatu yang luar biasa, jalani. Surat Al-Qasas ayat 46, 86. 86. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-sekali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Kenapa? Diturunkan ke Rasulullah yang nggak bisa tulis baca, nggak bisa ini segala macam, surah 29 ayat 8. Makanya dibilang lagi di Al-Quran surah 43 ayat 31. Kok nggak diturunkan pada orang kaya atau orang yang pejabat atau segala macam? Coba baca deh, Bis. Surat Al-Zukhruf ayat 31. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar atau kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Taif. Nah, jadi kesimpulannya apa? Al-Quran itu melintasi lintas siapapun. Orang yang bisa tulis bisa hebat. Nah, sekarang kita ditantang. Mana gelar sarjana kita yang ngaku-ngaku hebat? Kok kamu profesor bisa, doktor bisa, kok mengkaji Al-Quran nggak mau? Kasarnya kan begitu. Ya, kurang lebih begitu ya Pak Naryo ya. Mulailah kita melatih dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan terbiasa nanti. Kalau enggak, kita nggak bakal tahu. Ya, ada lagi? Ya dok, masih dok. Ada lagi? Masih banyak waktu kalau mau. Ya udah, kalau nggak Boleh. oh iya silakan. Start sedikit ya. Saya tertarik tadinya, memang saya mencoba juga itu, tapi ya mungkin pemahaman saya masih sangat dangkal gitu ya. Tapi berusaha mengikuti apa
ceramah Zakir Naik itu dari dulu terus itu ada banyak punya, ada 100 ceramah saya kumpulin terus itu kan. Nah, cuma memang mengkondisikan diri bisa memahami Al-Quran itu seperti menjiwa dengan nadi kehidupan kita itu mungkin masih jauh gitu. Tapi suasana sekarang kan kadang-kadang secara internal kita sudah sangat paham dengan Al-Quran itu ya. Artinya paham, artinya mengerti lah kebenaran itu, kita yakin. Tapi di saat fakta di lapangan itu kadang kekuatan iman, kekuatan menghadapi masalah itu kadang jadi dilema gitu ya. Jadi semangat spirit jihad itu menurun ya. Contohnya di perguruan tinggi aja lah ya, bagaimana tekanan dari atasan gitu ya dan sebagainya itu tidak banyak yang punya integritas gitu ya. Apalagi kita melihat di level kepemimpinan negara gitu ya, integritas itu sudah hilang semua, orang itu sudah oportunis gitu kan. Pada saat dia oportunis itulah saya lihat dilecehkan lah dakwah, dia tidak peduli ya, dia memang tahajud ya, dia memang sholat untuk dirinya sendiri ya. Tapi tidak ada manfaat secara kelembagaan atau secara kenegaraan gitu ya, atau posisinya dia pada saat dia berada di atas itu dia tidak pernah mendakwahkan agamanya. Tapi pada saat dia sudah lepas dari semua, baru dia mulai sadar gitu ya. Nah, bagaimana menghilangkan distorsi ini ya pada saat kita masih kuat hari ini bisa masuk ke ranah itu gitu kan. Tentu memang konsekuensinya banyak mungkin. Tapi saya yakin Ustaz sudah memahami itu. Mungkin dapat kiat sedikit dari situ, Ustaz. Terima kasih. Jadi gini ya, tugas kita itu satu tadi ya, berarti zikro tanpa ilmu ini. Kita hanya memberikan peringatan. Ya, satu ya, memberikan peringatan itu dengan cara yang santun, surat 29 ayat 46. Surat 16 ayat 125 dengan cara hikmah. Dan kita memberikan contoh, yaitu surat Al-Baqarah ayat 44, surat 61 ayat 2 sampai 3. Kalau dia tidak mau, ya udah. Tadi udah dibilang surat 43 ayat 8 9. Tunggu aja buktinya. Ya, nggak usah kita berantem. Tunggu aja buktinya. Karena apa? Buktinya itu akan terjadi di dunia, akan terjadi di akhirat. Ya, di dunia nanti lihat aja. Ya, apa yang tidak diusahakan dengan kalimat Allah, ya, bahaya di dunia ini, bahaya di akhirat. Jangan Anda menganggap, jangan kita menganggap ya bahwa yang dikasih kekayaan itu segala macam itu menyenangkan dia. Enggak. Lihat aja orang yang menyumpatkan harta dengan cara korupsi. Ya, dikasih itu dipakai, dititipin karena takut terlacak sama pajak, takut pajak sama bank, akhirnya dititipin sama saudaranya diembat juga. Ya, dan kita ukur lagi, apakah kita harus ya sampai sejauh itu gitu, melacurkan diri ya, karena apa? Allah udah bilang di surat 58, berkat karunia dan rahmat Allah ini semua makhluk bergembira. Ya, bacain wis, dia bisa tidur enak ya, terus udah gitu. Sekarang kita bandingin nih, orang yang hidupnya kaya tidurnya sama nggak sama orang miskin tukang beca? Sama. Ya, 10 ayat 58 bacain wis. Karunia dan rahmat Allah lah semua makhluk bergembira. Di situ nggak dibilang yang kaya, di Surat situ nggak Yunus, dibilang yang miskin. ya, Ya, Surat Yunus ayat 58. ya. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, yang kita kumpulkan ini beban. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 219. 219. Pada waktu itu sahabat Rasulullah bertanya, apa yang harus saya sedekahkan? Yaitu harta yang berlebih. Nah, kita harta berlebih ini dipakai apa? Beli emas kan? Kita takut kan? Kita nyiapin harta 7 turunan kan? Pertanyaan, akankah membahagiakan? Kita lihat di koreksi dengan ayat
eh, 4 ayat 9. Wal yasal ladzi law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim. Ya, jangan kamu meninggalkan anak kamu itu dalam keadaan lemah, bukan dalam bentuk harta. Lemah dalam bentuk takwa. Karena takwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Makanya Al-Quran bilang di surat 7 ayat 26, sebaik-baik bekal, sebaik-baik perhiasan adalah takwa. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Surat Al-Baqarah 197, sebaik-baik bekal nanti di akhirat bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Terus surat 49 ayat 13, sebaik-baik manusia dari yang diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, warna kulitnya, sebaik-baik manusia adalah takwa. Nah, sekarang kita kaji. Ya, benarkah takwa itu sebaik-baiknya? Ya, dengan bertakwa ini menggetarkan semua jagat alam ini. Kita kan enggak, yang dicari apa? Materi, kan takwanya. Yang dikasih dengan takwa ini kita bisa membuka wawasan kalimat Al-Quran. Dengan bertakwa ini kita membuka energi resonansi yang tidak terhingga. Makanya saya bikin rumus waktu itu, energi rahmat Allah itu sama dengan resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Makanya Allah bilang di surat 17 ayat 100, apabila seluruh pintu rahmat Allah aku bukakan, mereka akan kikir. Coba baca nih. Surat Al-Isra ayat 100. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kami tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Nah, bagaimana kalau kita nggak kikir? Pintu rahmat Allah di jalan itu, ya iya. Ya, dibukain terus. Makanya ada 1 jadi 10, 10 jadi 700. Surat 6 ayat 160, surat Al-Baqarah 261. Dibukain lagi. Tapi dengan itulah aku mencoba kamu. Surat 72 ayat 16, 17. Surat 7 ayat 96. Istiqomah nggak? Begitu kita nggak istiqomah, digilirkan. Karena pemegang semua hak itu adalah Allah. Surat 3 ayat 26. Digilirin. Nah, jadi kalau kita tahu hukum pergiliran segala macam yang akan dikasih, bukan hanya orang kafir juga dikasih hak untuk menggilirkan itu. Begitu dia nggak bisa menjalankan, disikat habis sama Allah. Karena itu hak Allah menggilirkannya. Surat 3 ayat 26 bacain wis. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Kau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, hukum pergiliran kekuasaan ini dijalankan sesuai kalimat Allah. Umat Muslim berjaya 13 abad lebih. Ya, sekarang kamu kafir nih. Baru 100 tahun aja udah goyang dia. Ya, lihat aja nanti kehancuran. Karena hak Allah itu, dan itu udah dijelaskan surat 17 ayat 18 sampai 20 bacaan wis. Yang pengen dunia aku kasih, yang pengen akhirat aku kasih, antara dunia dan akhirat siapapun aku kasih. Surat 17 dari 18 sampai 20 bacaan wis. Surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Nah, jadi udah jelas hukum pergantian, hukum apa semua, hukum aksi reaksi semua, proses mutualisme, mau hukum apa multi level ada semua di Al-Quran.
Ya, kita yang kurang menerjemahkan, kita tuh kurang mengkajinya, jadi nggak kelihatan istimewa Al-Quran. Dengan saya sering begini, saya tahu tuh, wah hebat banget di Al-Quran, luar biasa sekali. Ruginya saya kalau nggak filosofinya Al-Quran sekarang. Ya, ruginya orang yang nggak ini, padahal dia lagi ditunggu sama kematian. Padahal dia lagi ditunggu, semuanya jadi bahan bakar api neraka. Ya. Dan itu udah jelaskan. Semuanya jadi bahan bakar api neraka. Saya bisa sebutin, insya Allah. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita putusin aja, selesai ya, Wis. Silakan, Wis. Makasih Ustaz. Ya. Ya, Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia atas tausiahnya pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup acara kajian ini, mari kita bersama-sama membaca doa tafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.